Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Semalam kita semua dikejutkan ya dengan keputusan dan juga pengumuman dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo bersama Dirpitidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian yang secara resmi sudah mengumumkan bahwa Baradae resmi menjadi tersangka dalam kasus ini. Nah, kemudian kita akan bahas lebih detail adalah pasal apa yang dikenakan, terus juga ada keterangan dari Wakil Ketua LPSK Erwin Partogi di sejumlah media massa yang juga mengungkapkan fakta baru bahwa Baradae itu mengaku mendapatkan ancaman. Tetapi ancaman dari siapa dan bentuknya seperti apa, itu dirahasiakan demi keamanan Baradae sendiri. Ada juga beberapa orang yang tanya, kapan Baradae bertemu dengan LPSK dan sebagainya? Untuk hal-hal seperti itu adalah kita paham tidak bisa diberitahukan ke media karena untuk memberikan rasa kayak pengamanan ya bagi orang yang melapor dan pemohon yang meminta untuk dilakukan perlindungan. Ancamannya ini dari siapa teman-teman ya? Karena apakah mungkin Brigadir J yang sudah meninggal dunia itu mengancam datang ke mimpi dari Baradae untuk meminta pertanggungjawaban? Kan kayaknya nggak mungkin ya. Jadi yang mengancam itu sudah pasti adalah makhluk hidup. Apakah dugaannya adalah mungkinkah squad lama dalam tanda kutip dugaannya seperti itu? Dan kita juga dari awal agak sedikit ragu ya bahwa Baradae adalah orang yang benar-benar melakukan aksi penembakan tersebut. Tetapi coba kita simak dulu deh apa keterangan dari Brigjen Pol Andirian ini. Dalam keterangannya semalam itu dikatakan bahwa ada 42 orang saksi telah diperiksa termasuk dengan saksi ahli yang berasal dari kimia forensik, balistik forensik, kedokteran forensik dan juga IT forensik. Ada salah satu hal yang disampaikan di sini adalah mengenai barang bukti di TKP. Kok di sini tidak dijelaskan ya barang bukti di TKP itu apa saja? Karena kan yang sedang menjadi pertanyaan masyarakat, barang bukti itu yang di TKP misalnya kayak baju yang dipakai oleh Brigadir J itu kemana sih? Celananya, terus juga sepatunya, kaos kakinya, ikat pinggangnya dan sebagainya. Karena itu kan akan merujuk juga nanti ke kedokteran forensik yang kita tahu bahwa Kapolri sudah menegaskan kita akan bongkar kasus ini menggunakan sains gitu atau ilmu pengetahuan karena hal-hal tersebut bisa merujuk ke ilmu pengetahuan misalnya adalah dengan DNA siapa aja yang ditemukan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tipikal luka. Apakah benar itu adalah tipikal karena tembakan atau kesayatan ataukah benda tajam atau yang lainnya juga bisa di-profiling dari baju-baju ataupun juga pakaian dari Brigadir J. Itu tidak disebutkan dalam keterangan semalam. I don't know apakah itu adalah hal yang tidak terlalu penting, tapi menurut aku sih penting ya, karena itu adalah yang sedang menjadi perdebatan. Kalau untuk pasalnya, pasal yang ditetapkan adalah pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pada saat beliau mengatakan ini, juga Pak Andirian tuh terlihat sedih sih aku melihat di sini. Coba kalau teman-teman nggak percaya, ini adalah bagian yang membuat aku juga sedih. Beliau mengatakannya di tayangan TV One semalam. Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, suaranya agak serak begitu kan. Itu menurut aku sih tipikal kalau kita lagi sedih ya. Mungkin ya sebenarnya sedih bukan cuman beliau saja ya, mungkin karena sesama anggota Polri ya. Tetapi kita sebagai masyarakat umum ya kita melihat masa sih Baradae dengan jabatan yang masih rendah, bawahan dari Brigadir J gitu ya, berani melakukan hal seperti itu, apalagi ditambah dengan fakta temuan terbaru dari Erwin Partogi, Wakil Ketua LPSK, yang mengaku bahwa Baradae itu mendapatkan ancaman juga, ya sudah pastilah ancamannya nggak mungkin dari Brigadir J, apakah dari teman-temannya atau dari siapa, ya itu harus ditelusuri lebih dalam. Tapi aku yakin sih dari Ketua LPSK, Wakil Ketua LPSK, atau lembaganya sendiri pun sudah tahu dari siapa ancamannya tersebut. Nah, kemudian kita akan coba lihat nih pasal-pasalnya teman-teman. Pasal 338 KUHP. Kalau aku cek di sini ya, pasal 338 KUHP itu adalah pertama, perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati. Oke. Yang kedua, melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang positif walaupun dengan perbuatan yang sekecil apapun. Oke, sudah clear.
tics gitu ya. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, harus ada hubungan kasual di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut, jelas lah karena penembakan ya. Tetapi kita juga belum mendapatkan keterangan penyebab kematian dari Brigadir J, penembakan yang mana gitu. Takutnya jangan-jangan penyebab kematiannya bukan karena tembakan. Misalkan jika seandainya ada luka benda tajam, itu yang menyebabkan dia mati. Nah itu kan juga belum, harus dikeluarkan data dari forensiknya ya, terutama untuk yang otopsi, penyebab kematiannya apa. Kemudian kalau pasal yang 55 sama di pasal 338 ini, pasal 55-nya yang pertama adalah dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Nah ini menurut aku juga harus pendalaman lebih dalam, mudah-mudahan ya Baradae itu mau jujur nanti di pengadilan. Karena tahapan berikutnya sebelum ke pengadilan adalah ke kejaksaan dulu ya. Menurut aku sih kayaknya bakal lolos kejaksaan sih bakal oke, karena sudah ada 2 alat bukti yang kuat. Nanti sudah saat di persidangan harusnya Baradae jangan mau sendirian. Kalau memang ada orang-orang yang terlibat, harus diungkapkan juga. Percayalah, kalau di bagian ini, itu sekarang sepertinya kalau sudah titik-titik genting, itu pasti semua orang akan menyelamatkan diri masing-masing. Aku nggak tahu juga bagaimana kondisi keluarga dari Baradae. Apakah jangan-jangan keluarga Baradae itu juga termasuk orang yang mendapatkan ancaman kalau nggak melakukan hal-hal yang dugaan kita bahwa Baradae bukanlah orang yang melakukan penembakan tersebut atau bukan sendirian. Itu juga salah satu hal yang sedang menjadi perdebatan di masyarakat. Poin kedua pasal 55 ini adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Apakah ada perintah dari atasan misalnya bahwa ya Baradae harus menembak atau menghabisi? Kan tujuannya kalau ya apalagi orang yang kita kenal gitu kan ya, atasan juga kalau 5 kali tembakan ya agak susah untuk dipercaya bahwa itu hanya untuk melumpuhkan 5 tembakan. Biasa ya tembakan hanya untuk melumpuhkan hanya 1 kali aja. Kalau 5 kali ada apa itu? Big question. Terus juga di bagian kedua adalah terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Oke. Pasal 56-nya dipidana sebagai pembantu kejahatan. Oke, ini peran pembantu nih. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi Baradae ini bisa menarik banyak tersangka-tersangka lainnya nih, karena dengan pasal-pasal dengan detail-detail yang telah aku sebutkan tadi, orang yang menyarankan, orang yang membantu, memberikan waktu. Ya, kalau dalam kasus bisa aja aku mengarahnya ini ya, dugaannya adalah ada beberapa kategori, apakah ada dalangnya, apakah ada eksekutornya. Kalau dari sini sudah ada jelas ya bahwa Baradae juga sudah mengakui dia adalah eksekutornya, tetapi apakah dia sendirian atau tidak. Selain dalang dan eksekutor, juga ada yang membantu, yang mengetahui. Itu kan juga ada peranan-peranan yang bisa terlibat kalau aku lihat dalam pasal ini. Tetapi hukumannya kan juga kalau kita cek di sini, hukumannya kalau nggak salah hanya 15 tahun penjara ya. Harusnya kan kalau, ya I don't know ya, secara nanti kita akan lihat breakdown pasal-pasalnya, karena ini masih bisa naik turun lah, nggak yang fix ya untuk hal ini. Kalau ada temuan-temuan yang alat bukti baru, itu juga bisa, kalau memang ada indikasi pembunuhan berencana, ya bisa sampai maksimal pembunuhan, ya bisa sampai hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari pasal ini sih, aku lihat cek-cek dari jejak digital, banyak kasus, ya maksimal hanya 15 tahun penjara teman-teman. Tapi ini belum final, masih ada tahapan-tahapan berikutnya teman-teman. Terus juga ada beberapa komentar yang disampaikan dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo semalam pada saat breaking news untuk pengumuman tersangka ini. Pertama begini, bahwa beliau mengatakan komitmen Kapolri sangat jelas dan tegas. Kasus ini diungkap harus pembuktian secara ilmiah. Dari kata-kata ilmiah ini sebenarnya kita masyarakat umum tuh menilai bahwa ini sudah bukan lagi perdebatan atau peperangan yang hanya menggunakan otot
atau kekerasan, tetapi ini sudah levelnya tinggi, data ilmiah gitu. Aku yakin ya, orang-orang yang kemungkinan besar akan terseret ke dalam kasus ini bersama Baradae, mereka pasti sudah menyiapkan hal-hal yang sudah nggak lagi secara ngotot, tapi secara otak gitu kan ya, nggak hanya otot gitu. Karena dengan data-data ilmiah, misalnya kalau mau manipulasi sesuatu hal, ya harus lihat apa nih isunya, kemudian dicari celah-celahnya. Bahkan salah satu hal yang disampaikan dari tim kuasa hukum Brigadir J, Martin Lukasi Manjuntak, mengatakan bahwa saya itu dalam kasus ini melihatnya bahwa psikolog forensik itu tidak bisa tentukan pelaku, dia hanya bisa lihat dampak trauma fisik. Ini adalah, menurut aku adalah statement yang dikeluarkan untuk mengcounter pengacara pihak dari istri Kadif Propam, karena dari tim kuasa hukum istri Kadif Propam mengatakan bahwa harus ada psikolog forensik juga untuk membuktikan tentang tuduhan pelecehan seksual yang dialami oleh kliennya. Tetapi dikatakan di sini, psikolog forensik tidak bisa tentukan pelaku, dia hanya bisa lihat dampak trauma fisik. Kami tak percaya dengan para saksi itu independen dan kredibel. Saksi itu adalah, kalau aku tangkap di sini, para ajudan lainnya, 7 ajudan lainnya yang sudah diperiksa di Kompolnas dan juga kepolisian, tim penyidik. Itu adalah hal yang menurut aku sedang diperdebatkan di sini. Aku juga setuju ya, karena kan psikolog itu hanya melihat dampaknya saja, apa yang dialaminya saja. Kan kita nggak tahu sebenarnya Ibu Putri traumanya apakah karena pelecehan seksualnya, apakah karena melihat aksi tersebut tembak-tembakannya, atau karena media, atau karena lainnya. Kan nggak bisa diidentifikasi, hanya trauma ya trauma aja, which is itu juga suatu hal yang subjektif dan dibuat untuk lebih ke science. Terus diminta juga lie detector. Kenapa kita sudah menggunakan science gitu ya, ilmu pengetahuan, kenapa para saksi juga tidak dilakukan tes lie detector, tes kebohongan begitu? Walaupun tes kebohongan juga banyak pro dan kontra ya, karena kalau dinilainya, ada kan beberapa psikopat di Indonesia lagi, di dunia maksudnya, yang lolos tes lie detector. Kalau di Indonesia yang lolos tes lie detector itu kasusnya Mirna ya, si Jessica ya. Tapi aku nggak mau ngejudge dia psikopat atau enggak, tapi kalau dari data yang aku baca, si kasus Mirna itu, Jessica, dia juga orang yang lolos tes lie detector, tetapi pada akhirnya dia kan dihukum penjara juga. Hukumannya kalau nggak salah 20 tahun atau 15 tahun, kayak 20 tahun ya. Correct me if I'm wrong. So, itu yang dikatakan oleh Martin Lukasi Manjuntak, yang dikatakan itu baru namanya scientific atau ilmiah. Kalau selama ini hanya keterangan, rely pada keterangan kata-kata, di mana letak science-nya begitu. Oke, that's it yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen serta subscribe.